Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bianca Kurnia Dewi, NIM 18191050134 dari kelompok 54 program KKN BDP 3 UNES. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN yang sudah saya lakukan. Agenda pembahasan pada kali ini, yang pertama ada tentang gambaran umum usaha yang saya jalankan, yang saya bantu dalam program KKN ini. Kemudian identifikasi masalah, potensi dan solusi yang didapatkan dari pembahasan yang ada. Kemudian rincian kegiatan, dan yang terakhir adalah hasil dari kegiatan. Gambaran umum usaha Beramiskan Mbak Lina ini merupakan usaha yang berada di bidang perikanan dan dijalankan oleh Ibu Lina, berlokasi di Desa Gundoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Usaha perikanan milik Ibu Lina ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan pendistribusian hasilnya meliputi Pulau Bali ke area Pulau Jawa, khususnya Pulau Bali, kemudian area sekitar, dan beberapa daerah lainnya. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, beliau sangat kesulitan dalam melakukan pendistribusian hasil perikanannya akibat kebijakan pembatasan yang digencarkan oleh pemerintah, serta jumlah angka permintaan mengalami penurunan yang cukup drastis. Alhasil, usaha beliau mengalami penurunan omset akibat dari pandemi ini, dan Ibu secara area lokal sekitarnya. Maka dari itu, melalui program KKN ini, penulis saya mengabdikan diri kepada sasaran, yakni Ibu Lina, untuk berinovasi dalam memasarkan produk hasil perikanan milik beliau secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut sebagai digital marketing, khususnya pada sosial media marketing. Kemudian selanjutnya ada identifikasi. Yang pertama adalah permasalahan yang dialami oleh Ibu Lina selaku sasaran. Yang pertama adalah penurunan usaha akibat adanya pandemi sehingga menurunkan pendapatan. Yang kedua, wilayah distribusi menjadi semakin terbatas karena tidak lagi keluar daerah dan hanya melayani area lokal saja. Kemudian pemanfaatan teknologi oleh pengusaha yang kurang maksimal, karena pengusaha selama ini hanya memanfaatkan WhatsApp biasa untuk memasarkan produknya dan melalui orang dari mulut ke mulut. Kemudian wilayah usaha Ibu Lina ini terbilang cukup pelosok dan jauh dari jalan besar, sehingga masih banyak yang kurang tahu kalau ada usaha perikanan di area situ. Kemudian packingnya belum menarik dan menggunakan plastik hitam yang sebenarnya kurang bagus untuk membungkus bahan makanan. Kemudian belum memanfaatkan sosial media secara maksimal itu tadi, hanya menggunakan WhatsApp dan belum memiliki toko penjualan online. Kemudian potensi dari usaha Ibu Lina sendiri, yang pertama ada usaha perikanannya yang cukup memadai karena hasil dari tambak Bu Lina sendiri ini cukup banyak, hingga beberapa kintal atau hingga beberapa ton. Kemudian pemberdayaan dan perawatan tambak dan ikan yang baik sehingga kualitas ikan yang dihasilkan terjaga. Jadi Ibu Lina dibantu oleh suaminya juga amat sangat memperhatikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Setiap mungkin 3-4 kali atau 2 kali dalam seminggu, suami Ibu Lina rutin melakukan pengecekan pada tambak untuk memastikan kadar keasaman air dan oksigen yang terdapat pada kolam ikan. Kemudian membuka peluang usaha lain untuk masyarakat sekitar. Jadi karena adanya tambak Ibu Lina ini dan ada tambak lain yang berada di sekitar lokasi Ibu Lina, maka terbangun usaha rumah makan di dekat jalan tempat masuknya ke arah usahanya Ibu Lina, seperti warung makan atau warung bakaran ikan. Kemudian solusi yang ditawarkan, yang pertama membuat akun sosial media untuk pemasaran semenarik mungkin, seperti di Instagram, membuat akun online shop, kemudian memberikan beberapa bentuk varian pada produk, dan membuat katalog produk semenarik mungkin, di mana terintegrasi dengan Instagram dan online shop, misalnya Shopee. Tapi karena sasaran kurang berkenan untuk membuat Shopee karena lingkupnya yang
tidak terlalu luas, maka dengan ini solusi yang ditawarkan bisa dengan bergabung ke grup pasar digital yang terdapat di area sekitar. Kemudian pemanfaatan WhatsApp Business untuk perluasan jangkauan pemasaran dan pembinaan pada pengusaha dalam penggunaan sosial media marketing atau pemasaran lewat sosial media. Kemudian ini ada rincian kegiatan. Minggu pertama dilakukan Zoom meeting bersama perangkat desa di Balai Desa Bumbuwuda terkait dengan peluncuran mahasiswa KKN. Kemudian survei lokasi usaha, kemudian berdiskusi dengan sasaran untuk mendapatkan perizinan, kemudian wawancara dengan sasaran untuk merumuskan masalah yang ada, agar kita tahu masalah apa saja yang dihadapi oleh sasaran, kemudian menunjukkan dan presentasikan kanvas pada sasaran sesuai dengan yang kita buat, dan penjelasan garis besar kegiatan yang akan dilakukan, kemudian membantu sasaran dalam melayani penjualan. Ini adalah dokumentasi. Jadi gambar pertama ini adalah ketika sedang melakukan survei lokasi dan terlihat suami Bu Lina sedang melakukan pengecekan tingkat kadar air dan membersihkan kotoran yang ada di dasar kolam. Kemudian ini adalah sesi wawancara terhadap sasaran, yaitu ke Ibu Lina dan pada suaminya. Ini saat suaminya menemui, kemudian ini saat Bu Lina melayani pembelian ikan. Kemudian ada minggu kedua. Minggu kedua saya berfokus pada penjelasan pada sasaran mengenai WhatsApp Business. Kemudian membuatkan akun WhatsApp Business pada sasaran, pengenalan media sosial Instagram, dan pengenalan online shop dan aplikasi. Jadi di sini saya sedang menerangkan apa itu WhatsApp Business dan menginstal aplikasi itu. Kemudian kepada suaminya juga menerangkan bagaimana media sosial Instagram itu bekerja dan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan ini adalah kegiatan saat Ibu Lina bersiap untuk melakukan pendistribusian ikan ke luar area Lumajang, tapi tidak sampai keluar Besuki Raya, hanya sampai ke Bondowoso. Dikarenakan Ibu Lina tidak berani memasarkannya ke area yang lebih luas karena takut bahan yang didistribusikan atau ikannya itu tidak segar lagi. Mengingat dengan adanya kegiatan penyekatan atau PPKM itu membuat ikan berada terlalu lama di jalan sehingga ikan terancam bisa saja mati atau mengalami pembusukan atau tidak segar lagi saat diterima oleh konsumen. Dan ini adalah sebagai bahan promosi. Ini adalah proses pembuatan katalog, yaitu mengedit foto yang dihasilkan untuk ditaruh di WhatsApp Business dan media sosial yang lain. Kemudian pembuatan logo produk untuk packaging, desain papan nama usaha agar mudah dilihat, memiliki ciri dan mudah diingat. Kemudian desain highlight IG dan mengisi feed IG. Kemudian pada minggu keempat ada desain logo sudah siap, upload konten highlight di Instagram, upload feed Instagram, memasukkan akun WhatsApp Business ke grup pasar digital area sekitar, tepatnya pada grup pasar digital Bakul GWI. Jadi Bakul GWI ini pusatnya ada di Perumahan Grionorejo Indah dan terdiri dari para orang-orang yang juga memiliki UMKM untuk sharing apa saja yang mereka jual. Jadi semuanya tergabung di dalam sini, termasuk dengan akunnya Ibu Lina yang sudah saya masukkan sini juga. Kemudian promosi menggunakan akun sosial media yang sudah dibuat sebagai alternatif jika tidak jadi menggunakan e-commerce. Jadi ini adalah alternatifnya karena Ibu Lina tidak mau menggunakan Shopee atau Tokopedia karena takut bahannya tidak segar lagi, mengingat bahwa yang dijual oleh Bu Lina ini merupakan bahan panganan pokok dan ada yang hidup. Kemudian membantu proses penjualan ikan. Jadi untuk rincian semuanya kegiatan selama minggu 1 sampai minggu 4 sudah saya tampilkan di YouTube. Bisa dengan menonton di channel YouTube saya untuk rincian kegiatannya lebih detail.
Kemudian ini adalah hasilnya. Ini adalah akun Facebook dari usaha Bu Lina untuk memasarkannya lewat Facebook. Kemudian ini adalah desain dari jadi ini tuh kresek putih sebenarnya. Tapi kalau kalau kresek putih yang saya foto nggak jelas, jadi saya taruh desainnya saja di sini. Kemudian ini adalah proses promosi di Bubble GWI. Ini adalah akun dari pasar digital yang yang tempatnya Ibu Lina saya gabungkan. Kemudian ini adalah hasil dari foto produk. Ini adalah akun Instagram. Ini adalah logo usaha Ibu Lina yang baru. Dan ini adalah papan nama atau pamflet yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dari usahanya Ibu Lina. Jadi di highlight ini juga nanti banyak dijelaskan video-video atau foto mengenai proses distribusi, terus ada yang produk guramennya bentuk filet, ada yang sudah dibersihkan, ada yang masih hidup, kemudian proses penjualannya, foto-foto produknya, dan bagaimana suami Ibu Lina dan Ibu Lina dalam merawat tempat budidaya ikannya, seperti mengecek airnya, memastikan kadar oksigen dan tingkat keasamannya, mengecek apakah tanaman eceng gondoknya terlalu banyak, dan juga nanti ada infografis di sini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.